Pada sana pangan nyali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabar? Luar biasa, tetap semangat, hebat. Ya, sekali lagi apa kabar? Luar biasa, tetap semangat, hebat. Ya, ya, senang sekali ya pada hari ini kita dapat bertemu kembali di pelajaran PPKN. Sebelumnya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan berkah dari Tuhan. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih ketua kelas. Ya, baik anak-anak, ibu perhatikan ruang kelas kalian sudah bersih. Anak-anak tadi yang tiket sudah mengerjakan tugas dengan baik ya. Nah, namun tadi ibu perhatikan pada saat masuk ke kelas itu masih ada sampah di luar. Nanti tolong pada jam istirahat dibuang sampahnya ya. Nah, kemudian anak-anak sebelum lanjut ke pelajaran, ibu peringatkan sekali lagi kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan. Ya, apalagi pada masa pandemi ini, anak-anak harus tetap ingat dengan protokol kesehatan. Antara lain apa, anak-anak? Pakai masker. Ya. Kemudian yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, tidak berkerumun. Pintar, ya. Nah, itu anak-anak kemudian jaga imunnya dengan makan makanan yang sehat, bergizi anak-anak ya. Nah, anak-anak pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Mariana. Kenapa Mariana? Mengikuti lomba. Bagus sekali. Lomba apa? Lomba sains ya. Ya, bagus. Itu adalah salah satu contoh teman kalian yang patut ditiru ya. Mengikuti berbagai lomba. Kita doakan semoga kegiatan lombanya berjalan lancar dan bisa mendapatkan juara anak ya. Nah, baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Ya. Anak-anak perhatikan gambar di depan. Nah, semuanya bisa melihat gambar di depan? Ya. Silakan anak-anak amati kira-kira itu gambar apa? Angkat tangan. Ya. Sidang PPUPKI. Pintar, gambar sidang PPUPKI. Ya. Nah, di kelas 7 tahun lalu anak-anak sudah mendapatkan mata pelajaran PPKN materi tentang proses pembentukan undang-undang dasar. Ya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari bab 2 yaitu tentang apa namanya? Makna dan kedudukan pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, namun sebelum lanjut, Ibu akan adakan pretest anak-anak ya. Ibu akan kasih waktu anak-anak selama 5 menit untuk mengerjakan pretest. Jadi link pretestnya akan Ibu bagikan ke WA group. Silakan anak-anak kerjakan ya. Ya anak-anak, Ibu sudah kirim pretestnya. Silakan anak-anak kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Ada 5 soal di sana. Silakan anak-anak kerjakan.
sekali. Nah, kita sekarang lanjut ke materi kita anak-anak ya. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sudah membaca materi di bab 2? Sudah ya, yaitu judulnya tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bagus sekali ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu, yaitu makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak kemarin waktu di SD ya, kemudian kelas 7 sebelum pandemi ini kita kan sering mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Ya, nah pasti di sana pada rangkaian kegiatan upacara anak-anak mendengarkan ya dibacakannya teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Masih ingat anak-anak? Masih. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari berapa alinea? 4 alinea. Pintar sekali anak. Itu nanti kita bahas ya. Apa saja makna yang terkandung dalam 4 alinea itu. Ya. Nah, jadi anak-anak bisa perhatikan pada slide. Bisa dilihat anak-anak ya? Jadi kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memuat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Ya. Nah, sebelumnya anak-anak pasti sudah membaca, sudah ada bayangan anak-anak ya. Pintar sekali. Nah, anak-anak tadi sudah mencermati ya bagaimana suasana sidang BPUPKI. Siapa yang masih ingat apa kepanjangan BPUPKI? Ayo angkat tangan. Ayo, apa kepanjangan BPUPKI? Badan Usaha. Ayo Susna. Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus sekali. Jadi badan BPUPKI ini adalah badan yang bertugas untuk merancang dasar negara. Kemudian ada juga badan yang disebut dengan PPKI, badan yang mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Indonesia. Ya. Nah, apa itu Undang-Undang Dasar, anak-anak? Apa itu Undang-Undang Dasar? Nah, sama seperti kita, ya, dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, ya, di sekolah, pasti memiliki peraturan. Ya. Kalau di rumah ada aturan nggak anak-anak? Ada. Coba dia aturan di rumah apa misalnya? Aturan orang tuanya di rumah apa? Ya, harus rajin membantu orang tua. Apalagi kalau di rumah, misalnya
Jadi hukum dasar yang ada di Indonesia itu ada hukum dasar tertulis dan ada hukum dasar yang tidak tertulis. Ya, apa itu hukum dasar yang tidak tertulis? Ya, jadi hukum dasar yang tidak tertulis di Indonesia itu disebut dengan konvensi. Disebut dengan apa? Konvensi. Jadi konvensi itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan ketatanegaraan. Dia tidak tertulis tapi sudah menjadi hukum dasar. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya adalah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan. Walaupun itu tidak tertulis, tetapi sudah menjadi hukum dasar. Ya, kemudian misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat sidang MPR misalnya. Nah, itu juga tidak tertulis, tapi sudah menjadi kebiasaan. Ya, sampai di sana dulu ada pertanyaan mengenai hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Ada pertanyaan? Ya, pintar. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kedudukan yang kedua. Coba dibaca, Krisna. Dibaca yang kedua. Oh iya, di belakangnya coba. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Ya, bagus sekali ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Bu, apa sih maksudnya sumber hukum? Ada nggak yang bertanya seperti itu? Ya, jadi Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar Indonesia yang dijadikan sebagai sumber hukum, sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi hukum itu tidak hanya Undang-Undang Dasar, nah ya, Undang-Undang Dasar itu adalah hukum tertinggi yang menjadi payung hukum, yang menjadi sumber hukum bagi tata urutan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi segala peraturan hukum yang ada di Indonesia itu bersumber dari Undang-Undang Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sudah mengerti ya, Nenek? Ya, bagus. Nah, kemudian kedudukan yang ketiga. Coba dibaca. Kamu baca yang ketiga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan hukum tertinggi. Seperti yang Ibu katakan tadi. Apa yang dimaksud dengan hukum tertinggi, Bu? Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sebagai payung hukum. Ya, mengecek dia tugasnya. Mengecek adakah peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau ada peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bagaimana, anak-anak? Harus dihapus. Tidak boleh diberlakukan. Ya. Kita sampai di sana dulu ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya. Nah mungkin ini anak-anak karena tulisannya terlalu kecil, anak-anak silakan buka buku paket. Buku paket di sana ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar dari bab 2. Halaman berapa itu bab 2? Coba anak-anak kemarin kan sudah baca buku. Halaman berapa dia? Ya, halaman 25. Silakan coba dibuka.
dari teks pembukaan Undang-Undang Dasar? Masih. Nah, walaupun kita dalam keadaan pandemi ya, kita sudah lama sekali tidak melaksanakan upacara bendera, tapi Ibu harap anak-anak tetap ingat dengan isi teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, coba alinea pertama. Siapa yang mau baca alinea pertama? Alinea pertama, yang mana alinea pertama? Coba dibaca. Yuk. Saputra, coba baca alinea pertama. Yang pas. Ya. Maka penjajahan tentunya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Ya, coba diulangi dari awal. Bahwa sesungguhnya kemanusiaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan tentunya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Ya, bagus sekali ya. Jadi pada alinea pertama itu mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya. Nah, sebelum kita telaah lebih lanjut makna-makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, coba anak-anak perhatikan teks proklamasi. Nah, masih ingat nggak
Jadi anak-anak sudah bisa ya, sudah bisa ada bayangan sedikit mengenai hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi. Kira-kira hubungannya apa? Dalam satu kalimat saja. Ayo, siapa yang bisa? Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. ya, betul sekali. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi itulah hubungannya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung pokok kaidah negara yang fundamental, itu artinya mengandung apa namanya? Hukum dasar yang tetap, kemudian tidak bisa dirubah, anak-anak. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah mengalami 4 kali perubahan atau yang disebut dengan amandemen. Tetapi untuk pembukaan itu sama sekali tidak boleh dirubah. Karena apa, anak? Karena pembukaan itu mengandung pokok kaidah negara yang fundamental, memuat hukum dasar, kemudian memuat tujuan negara. Jadi kalau merubah pembukaan Undang-Undang Dasar itu sama artinya dengan membubarkan bangsa Indonesia, ya. Nah, itu anak-anak. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung 2 nilai. Nilai apa, anak? Ya, nilai universal dan nilai lestari. Siapa yang bisa menjelaskan nilai universal? Apa itu nilai universal? Saya, Bu. Ya, Krisna. Nilai universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa, beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ya, bagus sekali ya. Jadi nilai universal itu artinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Ya, juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu kenapa dikatakan memiliki nilai universal. Kemudian yang kedua, nilai lestari. Ya, Saputra. Nilai lestari bermakna mampu dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Coba diulangi lagi sekali. Nilai lestari bermakna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Ya, bagus sekali ya. Jadi nilai lestari itu artinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu akan tetap menampung apa namanya? Dinamika masyarakat Indonesia, tetap ada selama bangsa Indonesia ini berdiri. Ya. Tuh. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tidak bisa dirubah, yang seperti yang Ibu katakan tadi. Ya, kenapa tidak bisa dirubah? Tadi? Karena jika merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sama artinya dengan membubarkan negara. Ya, bagus sekali ya. Ya, berarti sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu Guru tadi bahwa merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sama dengan merubah bangsa Indonesia atau membubarkan bangsa Indonesia. Ya. Nah, kemudian lanjut lagi sekali yaitu makna alenia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari
LKPD-nya. Ya, selain anak-anak mencari makna alamiah ini. Ya. Diskusi. Jadi yang di utara itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan anak-anak boleh berdiskusi. Ya, boleh berdiskusi dengan temannya, mencari makna alamiah. Ya, yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang akan menunjuk masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi di depan ya. Silakan presentasikan hasil diskusi anak-anak. Kemudian sekaligus juga presentasikan hasil lembar kerja peserta didik. Ya, silakan yang sudah siap, silakan tampil ke depan. Silakan, ya. Silakan tampil. Ya. Yuk, dari kelompok siapa yang ingin tampil? Krisna, kamu kali? Yuk. Ya, tidak apa-apa, lanjut saja. Ya, nanti kalau ada kekurangan ditambahkan lagi oleh kelompok yang lain. Ya, siapa mau maju dia? Ya, silakan dia. Anak-anak yang lain mohon diperhatikan. Ya, kalau misalnya ada jawabannya yang kurang lengkap, anak-anak bisa menambahkan. Ya, ya silakan. Dari kelompok 3. Makna alamiah pertama menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan. Makna kedua mengandung cita-cita bangsa Indonesia negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna ketiga memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya. Makna keempat tujuan negara. Nah, bisa dengar suaranya? Ya. Keras sedikit ya, agak maju sedikit ya. Biar dengar oleh teman-teman. Yang kamu jawab. Ya, silakan hasil LKPD-nya apa? Memusat masalah. Memusatlah permasalahan yang kalian temukan di gambar tersebut. Apa tujuan penjajah Jepang melakukan perusahaan pada rakyat Indonesia? Memusat hipotesis. Rancanglah hipotesis sementara berdasarkan pemahaman kalian. Tujuan Jepang melakukan tanam paksa atau memusa yaitu untuk persiapan perang Asia Timur Raya serta memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Mereka mengambil hasil tanam paksa untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Yang Ya, bagus sekali berikan tepuk tangan. Kira-kira ada yang bisa menambahkan? Ada yang ingin menambahkan dari presentasi dari kelompok 3? Kalau tidak ada, coba kelompok yang lain sekarang. Siapa yang ingin maju mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok? Ya. Apakah kamu selesai? Kamu selesai? Makanya ya udah kita selesai. Maju cepat. Kelompok 1. Ya.
persoalan, ya, mengandung dalil subjektif dan dalil objektif, ya. Nah, kemudian menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan atau imperialisme. Itu makna alinea pertama. Kemudian alinea kedua. Apa makna alinea kedua? Coba dibaca depan. Pengakuan dan penghargaan secara objektif bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Ya, jadi kemerdekaan bangsa Indonesia itu adalah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia, bukan merupakan hasil atau hadiah dari bangsa lain. Tidak, anak-anak ya, melainkan hasil dari perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian alinea ketiga. Nah, makna alinea ketiga yaitu pengakuan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat bahwa pada hakikatnya kemerdekaan negara Indonesia itu adalah takdir, kemudian kehendak dan rahmat dari Tuhan. Ya. Kemudian alinea keempat. Nah, alinea keempat yang paling panjang itu mengandung makna apa? Terdapat tujuan negara Indonesia yang harus kita capai. Selain itu juga mengandung dasar negara, ya. Kemudian mengandung unsur apa, anak? Kedaulatan, bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi itulah makna dari setiap alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sampai di sana ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari pembukaan Undang-Undang Dasar? Kemudian, apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan? Kemudian yang ketiga, apa manfaat yang diperoleh dari proses pembelajaran yang dilakukan? Dan yang terakhir, apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Nomor 1. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari Undang-Undang Dasar? Kira-kira apa yang manfaat yang bisa diperoleh? Ya, namanya siapa? Ada waktu itu Mahadi Adjana. Mahadi Adjana. Kira-kira apa manfaat yang bisa diperoleh? Yaitu lebih mengenal pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, dapat mengenal lebih dalam lagi. Ya, apa itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi anak-anak tidak hanya mendengar saja, tetapi juga mengerti, memahami bagaimana isi dan kedudukan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sikap apa yang kita peroleh dengan mempelajari Undang-Undang Dasar? Ya, Krisna. Sikap kreatif, sikap kerjasama, dan sikap kejujuran. Ya, bagus sekali. Yang pertama sikap kreatif, kata Krisna. Ya, kemudian sikap kejujuran dan sikap kerjasama. Ya, sikap kreatif, anak-anak sudah mampu membangun pemikiran-pemikiran yang positif tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian sikap bekerja sama, anak-anak tadi sudah melakukan diskusi ya bersama teman-teman. Kemudian yang ketiga, manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran ini. Melalui proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kira-kira manfaatnya apa? Menambah wawasan dan menambah wawasan, menambah pengalaman. Ya, tentu ya. Kemudian yang terakhir, sikap yang perlu kita lakukan selanjutnya setelah anak-anak mempelajari Undang-Undang Dasar. Kira-kira sikap apa yang perlu kita bangun, anak? Ya,
selanjutnya, kira-kira sikap disiplin perlu kita bangun? Perlu. Disiplin dalam hal apa? Dalam Krishna? Dalam mentaati peraturan. Ya, jadi selama kita menjadi warga negara, ya, kita harus mentaati peraturan yang berlaku, anak-anak. Ya, di mana biasanya ada peraturan? Di rumah, di sekolah. Kalau di sekolah peraturannya apa namanya? Kalau di sekolah peraturannya namanya apa? Tata tertib. Anak-anak sudah patuh kepada tata tertib? Sudah, bagus sekali ya. Kalau anak-anak melanggar tata tertib, harus siap menerima sanksi. Bagus, siap dihukum kalau melanggar peraturan. Ya, tapi kalau taat dan disiplin terhadap tata peraturan yang ada di sekolah, maka anak-anak akan diberikan apresiasi. Ya, diberikan nilai yang bagus. Dan itu juga bermanfaat bagi kehidupan anak-anak semua. Ya. Oke, anak-anak. Jadi karena sudah waktu, sebelum Ibu akhiri, kira-kira ada pertanyaan mengenai materi? Nah, anak-anak sekarang Ibu akan berikan anak-anak post-test. Silakan anak-anak kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya. Silakan, Ibu sudah kirim linknya ke WA grup anak-anak. Waktunya lagi 2 menit. Ya, yang sudah menjawab boleh dilihat skornya. Ya, sudah dilihat skornya? Ya, bagus. Ya, lagi 3 orang yang belum. Ya, bagus sekali nilainya. Siapa tadi dapat 100? Siapa yang lihat skornya dapat 100? Edi Saputra, bagus sekali. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagus sekali. Berarti yang lainnya masih perlu belajar lagi. Ya, nanti sampai di rumah anak-anak dibaca lagi materinya, ya, diringkas kira-kira mana yang masih belum dimengerti. Nanti anak-anak bisa cari dari berbagai sumber, ya. Nah, kira-kira materi yang bagian mana yang belum dimengerti, soal yang mana yang belum bisa dijawab, ya. Nanti silakan anak-anak cari di buku sumber atau di internet, boleh, ya. Nah, baik anak-anak, karena sudah waktu, ya, karena sudah waktu, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu harap anak-anak nanti mempersiapkan untuk materi pelajaran minggu depan, yaitu mengenai fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nanti kita akan bahas minggu depan, anak-anak, supaya ada persiapan. Silakan dibaca-baca dulu bukunya, kemudian cari di berbagai sumber. Ya, baik, Ibu ucapkan terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian. Silakan anak-anak belajar lebih giat lagi. Ya, walaupun di masa pandemi ini anak-anak harus tetap semangat belajar. Ya. Ya, silakan anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, silakan buku paketnya dimasukkan ke dalam tas, semua alat tulis dimasukkan ke dalam tas. Ya, baik anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Silakan Ketua Kelas dipimpin. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.